Assalamualaikum. Hello guys. So we will explain about UMSU and learning about operational management. Are you curious? Let's watch our video. UMSU adalah amal usaha di bawah Perserikatan Muhammadiyah yang berasas Islam dan bersumber Al-Quran dan Sunnah. UMSU berdiri di Medan pada tanggal 27 bulan 2 tahun 1957 yang dipegang oleh Rektor Profesor Dr. Agus Sani MAP. Awalnya, UMSU hanya memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, terus Fakultas Ilmu Agama di jurusan dakwah, yang kedua Fakultas Syariah. Jadi, di belakang saya ini ada visi dan misi dari UMSU. Yang pertama, visinya menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Di sebelah kiri saya ada misinya. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Is, amalan, dan Kemuhammadiyaan. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian, pengembangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi berdasarkan Al-Islam dan Muhammadiyah. Yang ketiga, melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Kampus pertama UMSU terletak di Gedung Arca yang saat ini menjadi Fakultas Kedokteran. Seiring dengan pertumbuhan mahasiswa, dibangunlah gedung baru di Jalan Mukhtar Basri ini dan menjadi gedung utama. Pada tahun 2019, UMSU berhasil meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. UMSU menjadi satu-satunya perguruan tinggi swasta di Pulau Sumatera yang berhasil meraih peringkat akreditasi A dan kedua di Indonesia di luar Pulau Jawa. Now, UMSU has 8 faculties. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dipimpin oleh Bapak Dekan Radiman SE MSI. Ada Fakultas Hukum yang dipimpin oleh Bapak Dekan Dr. Faisal SH.M. Hum. Ada Fakultas Pertanian yang dipimpin oleh Bapak Dekan Associate Profesor Dr. Insinyur Wan Arfiani Barus MP. Di sini ada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang dipimpin oleh Bapak Dekan Dr. Arifin Saleh Siregar MSP. Selanjutnya ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang dipimpin oleh Ibu Dekan Associate Profesor Dr. Randa Syamsuyurnita MPD. Di sini ada Fakultas Teknik yang dipimpin oleh Bapak Dekan Munawar Alfansuri Siregar STMT. Nah, di sini ada Fakultas Agama Islam yang dipimpin oleh Bapak Dekan Profesor Dr. Muhammad Qorib MA. Ada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi yang dipimpin oleh Bapak Dekan Al-Qawarizmi Eskom Mkom. Next, we will discuss about operational management. Manajemen operasional adalah proses perubahan nilai barang atau jasa input menjadi output. Sumber daya yang dimiliki organisasi atau perusahaan meliputi sumber daya manusia 6M: money, material, mesin, method, man, market. Fungsi manajemen operasional ada 4. Yang pertama, marketing function, di mana itu biasa melihat keadaan konsumen pasar. Yang kedua, ada financial function, ini seperti keuangan. Yang ketiga, ada operational function, di mana ini berkaitan dengan barang atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, human resource function, ini tuh merupakan pengadaan sumber daya manusia. Keputusan dalam manajemen operasi ada 3, diantaranya 1. Keputusan terprogram, 2. Keputusan tidak terprogram, 3. Keputusan dalam resiko. Keputusan yang saling terintegritas ada 5, yaitu 1. Proses, 2. Kapasitas, 3. Persediaan atau supply, 4. Kualitas, dan yang terakhir yang kelima sumber daya manusia. Ramalan adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan terhadap suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Fungsi-fungsi peramalan: 1. Menentukan jumlah kapasitas produk. 2. Menentukan hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk perluasan
Pabrik yang ketiga menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas yang ada. Nah, selanjutnya ada proses. Proses itu ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, pengembangan model. Yang ketiga, pengujian model. Yang keempat, penerapan model. Dan yang terakhir, ada evaluasi. Setelah ada proses, ada teknik. Tekniknya ada 2. Yang pertama, teknik kualitatif. Dan yang kedua, ada teknik kuantitatif. Pola data dapat dibedakan menjadi 4, yaitu musiman, siklis, tren, dan irregular. Kami akan menjelaskan metode peramalan. Yang pertama, rata-rata bergerak. Bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Penjualan aktual 250, 253, 256, 250, dan seterusnya. 250, 253, 256 dibagi 3, yaitu 3 ini dari rata-rata bergerak 3 bulan. Karena dicari 3 bulan. Sama dengan jumlah dari ini semua 250, 253, 256 dibagi 3, hasilnya 253. Hingga sampai perhitungan terakhir Januari 2023, maka bulan Januari 2023 dapat diramalkan bahwa tingkat penjualan permintaan sebesar 257,33. Nah, yang kedua, kami akan menjelaskan tentang rata-rata bergerak tertimbang. Ada bulan penjualan aktual rata-rata bergerak tertimbang 3 bulan. Di Januari, penjualan aktualnya 250, di Februari penjualan aktualnya 253, Maret penjualan aktualnya 256. Nah, ini dapat 3 kali 256, 2 dikali 253, 1 dikali 250, dapat dari pengkaliannya mulai dari bawah ke atas. Ini yang 3, 2, 1. Nah, 3 dikali 256 dari sini, 2 dikali 253 dari sini, dan 1 kali 250 dari sini. Nah, dibagi 6 sama dengan 254. 6-nya dapat dari 1 ditambah 2 dan ditambah 3. Makanya hasilnya 254. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, maka untuk bulan Januari 2023 dapat diramalkan bahwa tingkat penjualan bagi permintaan sebesar 257 unit. Sini saya akan menjelaskan metode exponential smoothing. Metode exponential smoothing itu memiliki rumus FT sama dengan FT dikurang 1 ditambah alpha buka kurung AT kurang 1 dikurang FT kurang 1 tutup kurung. Nah, di sini ada keterangannya di mana FT itu merupakan nilai ramalan untuk periode waktu ke T. Terus FT kurang 1 itu nilai ramalan untuk suatu periode waktu yang lalu T kurang 1. AT kurang 1 merupakan nilai aktual untuk suatu periode waktu yang lalu T dikurang 1. Alpha merupakan smoothing konstan yang besarnya 0 sampai dengan 1. Untuk penerapan di bidang bisnis biasanya berkisaran antara 0,05 hingga 0,5. Nah, di sini ada contoh soal metode exponential smoothing di mana mereka sudah memberikan nilai alfanya ditetapkan sebesar 0,2. Ini ada bulan di tahun 2022, ada bulan Januari, Februari, Maret hingga seterusnya. Penjualan aktual AT kurang 1 dari 250, 253, 256 hingga seterusnya. Di sini ada peramalan FT kurang 1, 238, 240, 243 dan seterusnya. Nah, masuk ini peramalan FT sama dengan FT kurang 1 ditambah alpha buka kurung AT kurang 1 dikurang FT kurang 1 tutup kurung. Kenapa ini kosong? Karena peramalan membutuhkan data dari bulan sebelumnya. Jadi dipakailah dari bulan Februari. Bulan Februari sama dengan 238 ditambah 0,2 dikali 250 dikurang 238 dikurang 240. 240 selanjutnya di bulan Maret 240 ditambah 0,2 dikali 253 dikurang 240 sama dengan 243 sampai hingga bertemu di Januari 2023. Nah, Januari 2023 ini dengan kesimpulannya di
Januari 2023 dapat diramalkan bahwa tingkat penjualan atau permintaan itu sebesar 255 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tren linier. Bentuk persamaan umum tren linier yang kita ketahui yaitu Y sama dengan A tambah BX. Tapi di peramalannya itu mempunyai bentuk persamaan YT sama dengan A tambah BX. Yang dimana kita tuh harus tahu dulu gimana cara cari A dan B. Kita tuh harus mencari yang B-nya terlebih dahulu dengan rumus N dikali sigma X YT dikurang sigma X dikali sigma YT per N dikali sigma X kuadrat dikurang X dikuadratkan. Setelah kita cari B, baru kita bisa nyari yang A-nya. A-nya rumusnya sigma YT dikurang B dikali sigma X per N. Nah, ini data dari contoh soal kita. Nah, ini dia perkiraan permintaan dengan metode tren linier. Pada tahun 2012 sampai dengan 2024, penjualannya ini disebut dengan YI, 125.000, 137.000, 129.600 sampai seterusnya. Dan jangan lupa dijumlahin karena inilah sigmanya nanti. Dan XI-nya kita buat dari 0 sampai 12, tapi kita jumlahinnya itu dari 0 sampai 11, maka hasilnya 66. Setelah kita dapat ini, maka XI dikali YI, XI dikali YI, atau bisa juga YI dikali XI, maka hasilnya 125.000 dikali 0, hasilnya tentu 0. Yang untuk 2013 nya 137.000 dikali 1 sama dengan 137, dan seterusnya juga seperti itu dan juga dijumlahkan. Selanjutnya XI kuadrat. XI kuadrat itu yang ini tadi kita pangkatkan 2, maka 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, dan seterusnya dan juga dijumlahin. Untuk kita ngerjain ini, maka kita harus mencari A tambah B-nya dulu. Ini rumus yang mau kita cari, B-nya dulu kita cari dulu, maka kita dapatin hasilnya itu 533,14. Ini datanya dari data yang tadi udah kita cari. Dan juga setelah kita dapat hasilnya, maka kita bisa ke nyari A. Rumus A-nya hasilnya 132.892,73. Maka kita bisa lanjut mengerjakan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita cari tadi, maka kita langsung kita masukkan A-nya ditambah B-nya dikali dengan X-nya. Hasilnya 132.892,73. Yang untuk tahun 2013-nya sampai sini juga sama cara perhitungannya. Nah, ini dari tabel di atas udah kita ketahui data-datanya, maka kita bisa membuat grafiknya. Grafiknya ini yang udah kita cari, dan ini tahunnya sampai dengan tahun 11. Selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran akurasi peramalan. Beberapa metode untuk menghitung kesalahan peramalan ada 3, diantaranya mean square error MSE, rumusnya itu sigma EI kuadrat per N. Yang kedua ada mean absolute error MAE, di rumusnya sigma EI per N. Yang ketiga ada mean absolute percent error MAPE, rumusnya itu ada 100 per N sigma EI per XI. Berikut contoh dari akurasi peramalan. Bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya pada tahun 2022, penjualan aktual 250, 253, 256, dan seterusnya. Di peramalan XI, kenapa dia 30? Karena kita mencari 3 bulan. Di bulan April 253, 253, dan seterusnya. Kita masuk ke EI, rumusnya EI sama dengan FI dikurang XI. 250 ini FI-nya di penjualan aktual dikurang 253 sebagai XI di peramalan XI, dan seterusnya. Selanjutnya ada EI kuadrat. Dia dari hasil ini dipindah ke sini dikuadratkan karena dia EI kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya. Dijumlahkan menjadi 585. EI
per 253, hasilnya 0,035 dan seterusnya. Ukuran akurasi peramalan 1 mean square error MSE. Ini dari hasil tadi, ini rumusnya dia mendapatkan hasil 585 per 12, hasilnya 48,75. Yang kedua ada mean absolute error MAE, ini rumusnya hasilnya 3 per 12 sama dengan 0,25. Yang ketiga ada mean absolute percent error, kita bisa lihat sendiri hasilnya 0,0084. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.